Jujur Kang, waktu itu, sebelum kita berangkat ke lokasi, sebenarnya saya udah ngerasain nggak enak hati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Doi, Saya Sandi. masih di PM Channel Official. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke Kang, kali ini kita ngobrol santai ya. Iya. Tidak melakukan penelusuran karena beberapa hari kemarin turun hujan terus. Dan ditambah kru kita, kameramen, lagi gak enak badan kan. Iya. Gitu. Nah, kenapa kita kali ini ngebahas pengalaman yang kemarin waktu di villa sama pabrik penggilingan beras ya Kang ya. Karena banyak kejanggalan-kejanggalan gitu Iya. loh Kang. Ada beberapa hal yang tidak seperti biasanya ya. Dari beberapa penelusuran, nah waktu itu kita nemuin beberapa kejanggalan gitu. Iya. Jujur Kang, waktu itu sebelum kita berangkat ke lokasi, sebenarnya saya udah ngerasain nggak enak hati gitu. Pas mau berangkatnya tuh. Tapi karena memang saya sudah kontak temen yang ngasih lokasi, nggak enak gitu lah kalau misalkan di cancel ya, gitu. Iya. Yang keduanya kru udah siap semua gitu. Kita juga udah prepare kan. Dan pada waktu itu kita berangkat start dari rumah itu habis asar ya Kang ya. Jam 4 lah dari sini. Jam 4 dan waktu tempuhnya itu kisaran 1,5 jam lah ya. Jadi sebelum maghrib itu kita udah nyampe di lokasi. Langsung ke lokasi lah ya. Langsung ke lokasi pertama. Nah, kita datang ke lokasi pertama villa Terbengkalai ya Kang ya. Dan alhamdulillah kita di situ kedatangan narasumber yang memang sekaligus dia itu mempunyai kelebihan indigo gitu. Bisa ngelihat. Selain bisa ngelihat, justru dia bisa jadi mediator juga Kang. Ya. Jadi mediator juga, jadi sosok itu bisa masuk ke tubuh si narasumber dan itu keuntungan buat kita gitu. Soalnya jadi, di eksplorasi sebelumnya kita tidak melakukan mediasi itu ya. Dan waktu itu kita dapat mediator gitu. Jadi kita bisa langsung berinteraksi atau berkomunikasi sama sosok yang ada di situ. Pada waktu itu kita rencananya penelusuran di malam hari ya Kang ya. Untuk di tempat villa itu tadinya kita tuh maunya habis maghriban lah gitu tuh, biar agak malam tuh lebih suasananya enak gitu. Cuman karena udah turun hujan, jadi ya udahlah kita gas di sore hari aja gitu. Sempet turun hujan dulu, makanya kita usahain lebih awal aja gitu. Karena memang ada beberapa lokasi yang harus kita tempuh lagi gitu kan. Lokasi kedua selain villa itu. Nah, di awal kita itu kalau di lokasi yang pertama itu kita mungkin nemuin kejanggalannya apa ya? Waktu itu kan ada ular ya kalau nggak salah ya. Iya, di semak-semaknya itu ya. Pas tangga. Jadi ada kayak jalan setapak. Nah, kita waktu menelusuri jalan itu, jadi ada ular pas yang kayak ngalangin jalan gitu ya Kang. Cuma nggak ke shoot sama kamera. Cuma waktu itu nggak ke shoot gitu, nggak keambil. Dan alhamdulillah di situ kita mendapatkan beberapa informasi karena memang bisa berkomunikasi langsung sama sosok yang ada di situ gitu. Nah, kita selesai penelusuran di villa itu kisaran jam berapa waktu itu?
sebelum maghrib banget. Sebelum maghrib kita udah nggak selesai ya. lama tuh di situ tuh sejam lah kurang lah di Tila itu tuh. Sejam kurang. Nah setelah selesai di situ kita break dulu sebentar, kita melaksanakan sholat maghrib. Ya betul. Dan setelah sholat maghrib kita langsung gas ke Lokasi kedua yaitu tempat ya, teman-teman bisa lihat sendiri tempatnya seperti ini. Ini pinggirannya teman-teman, bisa dilihat pinggiran sebelah kanan. Ini tuh bekas gudang ini kan apa, beras ya, penggilingan beras. Mungkin di lokasi pertama kita cuma nemu ular ya Kang ya. Tapi di lokasi kedua banyak sekali kejanggalan yang kita temuin gitu kan. Dari kita pemberangkatan dari lokasi pertama ke lokasi yang kedua itu, sebelum nyampe itu di jalan tuh udah banyak gangguan. Itu saya mikir gitu Kang, ini ada apa nih gitu kan. Udah mah nggak enak hati, ditambah ada beberapa kejanggalan yang sudah kita temuin gitu. Ya udah, kita langsung menuju ke lokasi kedua. Dan kita sampai di lokasi kedua itu kisaran jam 9-an ya Kang ya waktu itu ya. Jam 9. Sebenarnya sih kalau misalkan tidak ada problem motor nggak nyala itu ya, kita masih siang sampai situ. Nggak lama ke tempatnya sih. Kebetulan motor tiba-tiba mati. Itu sih yang bikin lama ke tempat kedua itu. Nah setelah sampainya di sana di lokasi kedua kita mulai prepare. Waktu prepare pertama kita di depan pabrik itu saya justru ngelihat ada sosok apa ya, bukan sosok, jadi kayak mata gitu kan, mata nyala yang posisinya di atas pohon itu. Yang waktu itu saya pernah kita masuk center tuh. Ya? Saya kan center tuh ke arah pohon itu ada yang nyala gitu. Cuman sayangnya waktu itu saya nggak ngambil tuh, nggak diambil gitu, nggak direkam waktu itu. Nah kemudian yang kedua sebelum kita masuk ke dalam pabrik itu kita disambut sama suara ya Kang ya, sama suara yang berasal dari dalam ruangan pabrik ya Kang gitu. Soalnya si pabrik itu benar-benar gelap total ya kan, nggak ada penerangan sama sekali. Nggak ada penerangan sama sekali dan tempatnya memang luas juga. Sebelum masuk ke dalam pabrik itu udah mulai terasa ya Kang ya. Bahkan udah mulai ada kontak tuh sama narasumber ya. Dan kebetulan si narasumbernya juga kita ajak lagi berusukan Kang Dudu itu ya. Kita ajak lagi karena memang lokasinya berdekatan gitu sama rumah Kang Dudu. Nah setelah kita melakukan penelusuran dan kita berada di dalam pabrik itu ada beberapa sosok yang berkomunikasi sama kita ya Kang ya. Ada beberapa sosok di situ Kang Sandi. Dari beberapa penelusuran waktu itu kita kedatangan narasumber yang bisa langsung dijadikan mediator gitu. Kita bisa langsung berkomunikasi. Apa yang Kang Sandi rasain? Saya merasa apa ya, hal yang nggak biasa gitu. Biasanya kan gitu penelusuran cuma explore terus edukasi tempatnya ya kan ya. Dan pas kemarin interaksi juga sama apa hal-hal ya sama sosok yang ada di situ. Sosok yang ada di situ ya. Keren sih. Pokoknya. Nah di situ waktu kita di kamar yang pertama Kang, ruangan yang pertama itu kan kita berinteraksi ya. Itu kita lagi komunikasi tuh sama beberapa sosok yang masuk ke badan narasumber gitu. Jadi si Kang Hendra ini kameramen kita ya, kameramen kita, dia ngelihat ada sosok
macan hitam gitu kan keluar dari ruangan yang kedua. Yang ruangan kecil itu ya, yang masih Ruangan di kecil tengah. itu. Kayak jarang masuk. Kita coba di sini aja ya, nggak terlalu masuk. Cuman si Kang Hendra waktu itu nggak bilang gitu. Nggak bilang. Dan kita nggak sempat ambil gambarnya juga karena kita memang lagi fokus nyari informasi gitu kan ya, lagi berkomunikasi. Nah si Kang Hendra ini dia ngelihat sosok macan hitam keluar dari ruangan yang sebelahnya, dan setelah si sosok itu macan itu Kang ngilang, dia itu udah masuk langsung gitu, masuk langsung ke badan narasumber Kang Dudu gitu. Emang ayat 2. Oh ayat 2. Vietnam yang kodas. Itu namanya hidung kuning. Cakasain eki paehang. Berarti anu ngajagi wilayah ieu nya. Jadi apa yang disampaikan sama apa sosok yang ada di situ sesuai gitu ya. Sesuai gitu. Yang dia bilang itu sama persis sama yang Kang Hendra lihat gitu. Dan sehabis kita keluar dari ruangan itu ada suara bunyi kayak apa ya? Ada bunyi lagi ya kan ya, ya. Di atas kayak benturan keras gitu lah. Bisa dilihat teman-teman di videonya pas ini nih. Dan ini masih yang Nah di sini tuh kayak apa ya, dentuman kenceng banget ya. Kenceng banget pas keluar dari ruangan pertama itu, nggak lama setelah itu. Nah waktu itu kita selesai penelusuran itu sekitar jam berapa ya, jam 12-an ya Kang waktu itu. Jam 12 malam. Ya udahlah sampai akhirnya kita mutusin untuk balik kanan pulang. Sebenarnya tempat itu tuh banyak yang masih bisa dieksplor ya. Belakangnya tuh masih luas, cuman kita nggak sesuai sama waktu yang kita prediksikan ya. Kan sambil nggak apa-apa. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk balik kanan pulang ke rumah. Tapi tidak selesai sampai di situ Kang, masih ada kejanggalan gitu. Nah kita itu waktu pulang memang kita ambil jalur pelosok ya Kang ya. Jadi kita nggak ngambil jalur ke kota gitu. Pelosok yang memang benar-benar melewatin hutan. Di situ terjadi kejanggalan, motor mati lagi Kang. Betul sekali. Jadi motor beberapa kali mati teman-teman. Pas posisinya waktu itu di tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Padahal sebelumnya itu udah dibenerin ya. Sebelumnya udah dibenerin. Dan si motor ngedak lagi. Udah seperti biasa kita mulai ngecek dan kita sebisanya gitu Kang ya. Sampai akhirnya motor itu kembali jalan gitu. Tapi nggak jauh dari situ karena memang waktunya perjalanan yang waktu itu kita tempuh lumayan cukup jauh juga. Motor mati lagi gitu kan. Sampai kita ngalamin waktu jalan pulang itu motor mati sampai 4 kali ya Kang ya. Sampai 4 kali teman-teman. Aneh pokoknya. Udah diperiksa gitu kan, si motor itu awalnya baik-baik aja ya Kang ya, nggak ada masalah apa-apa gitu, tapi kenapa kok bisa mati beberapa kali gitu. Dan di lokasi pertama pun motor lancar-lancar aja ya. Cuman memang sih waktu yang ke lokasi kedua itu kan sempat mati juga ya, yang tapi nggak sesering yang pas mau ke lokasi kedua itu, nggak sesering pas kita mau jalan pulang gitu. Nah, teman-teman, jadi motor itu mati sampai 4 kali. Di situ kita mulai mikir gitu, ini kenapa gitu Kang? Ya. Kita mulai mikir
kenapa ini motor bisa mati terus gitu, apakah ada sesuatu atau kesalahan yang kita perbuat itu pas di lokasi gitu. Nah tapi kayaknya benar tuh. Nah saya jadi keinget Kang waktu itu, waktu di ruangan yang pertama itu kita masuk Kang, Di apa, di dalam ruangan lorong yang pertama lorong yang pertama itu ada sosok yang minta kakek. yang waktu itu masuknya kakek-kakek, dia minta kopi hitam sama rokok Kang. Saya baru ingat, dan di lokasi itu saya mengiyakan. Ketika dia minta saya mengiyakan, ya nanti kalau misalnya penelusuran sudah selesai saya sediakan kopi sama rokok. Tapi karena kita waktu itu juga terburu-buru ya, gitu, langsung buru-buru. makanya udah lupa aja gitu, nggak sempet gitu. Dan memang dari beberapa penelusuran kita apa ya nggak pernah nyediain kayak gitu ya kali ya. Gitu. Nah udahlah, kita waktu itu saya, Kang Hendra sama Kang Sandi, udahlah Kang kita coba aja gitu ya. Kita coba aja, kita coba aja beli kopi hitam terus rokok gitu, dan kita kirimin atau hadiahkan lah gitu ke sosok kakek yang waktu itu di pabrik itu. Setelah kita nyediain kopi sama rokok, motor itu nyala lagi ya Kang ya, bisa nyala. Gak lama setelah itu. Jadi kejanggalannya seperti itu teman-teman. Bahkan bukan cuma motor aja yang mati, tapi saya juga sempat hampir ini loh Kang, hampir tabrakan sama mobil truk. Gak tahu kenapa. Yang pertama oleng aja ya. Motor itu meledak oleng gitu. Ya mungkin karena memang yang itu permintaan itu yang saya lupain gitu kan. Waktu di lokasi. Bisa jadi ya. Gitu. Saya juga ngerasa pas pulang tuh langsung gak enak badan gitu. 3 hari lah. 3 hari dari situ ya. Nah, karena mungkin kecapean lah. Iya. Terus malam juga. Nah, dan kita sampainya di rumah itu sekitar jam 2 teman-teman. Ya waktu yang gak diprediksi ya. Di luar prediksi. Di luar prediksi. Nah, udahlah kita balik ke rumah masing-masing, dan besoknya saya menjenguk Kang Hendra karena memang waktu itu ya mungkin kecapean juga ya Kang Sandi, Kang Hendra. Dan karena Kang Sandi sama Kang Hendra itu sepulangnya dari lokasi badannya langsung drop, udahlah saya menjenguk mereka teman-teman. Saya pertama itu datang ke rumahnya Kang Hendra. Awal mulanya saya berpikir memang mungkin kecapean gitu kan. Tapi di sisi lain si Kang Hendra itu dia bilang Kang, jadi setelahnya ngelihat sosok si macan itu dan pulang ke rumah, pasti dia itu mimpi Kang. Mimpi gitu, mimpi datangin sama sosok macan itu lagi. Pas pulang habis malamnya tuh. Iya, mimpi datang sosok itu lagi gitu. Tapi sih bukan apa-apa. Yang pertama memang awalnya dia marah karena kita ngejanjiin nyediain kopi sama rokok itu ya, makanya dia ngasih apa ya, ngasih petanda gitu. Kalau si motor itu mati, ulahnya dia gitu kan. Ulahnya dia gitu, motor beberapa kali mati. Iya, saya juga mimpi Kang. Sama mimpi juga ya. Iya, cuma tuh lokasinya beda. Di pas yang villa itu yang pertama, saya mimpi dikejar tuh sama wanita. Sama sosok cewek. Iya, cuman gak jelas. Mungkin ya waktu sosok cewek yang bilang suka sama Kang Sandi, mungkin itu ya. Bisa jadi. Yang ikut ke rumahnya si gitu. Apa ya, gak jelas sih. Cuma rambut panjang aja gitu. Nah si kostumnya apa ya? Kostum ya? Yang kita pakaiannya itu? Iya, persis yang kita gambarin itu. Oh gitu. Terus aku lihat tuh
Karena Jadi- di lokasi pertama tuh chaos ya kan ya, ada sosok kakek-kakek terus apa dia lempar-lempar gitu. Chaos lah pokoknya itu. Nah dari di situ tuh badan kayak ngedrop kan pas udah ngerasa nggak enak ya. nggak enak tuh pas udah dari situ. Nah jadi gitu teman-teman, dari beberapa penelusuran kali ini kita merasakan banyak kejanggalan gitu, makanya Oh, kenapa aneh. kita mengulas kembali gitu. Sebenarnya sih di tempat kemarin tuh di daerah situ banyak banget lokasi. Masih banyak lokasi Masih kali banyak. ya. Kayaknya nanti kita samperin lagi tuh si cewek itu tuh. Seru Kita juga ya. next time kita ke sana lagi Sana lah, lagi. kita melakukan penelusuran di malam hari insya Allah Iya. ya. Nah jadi gitu teman-teman, setiap kita datang ke lokasi itu kita memang tidak menyiapkan hal-hal seperti kopi, rokok, Iya. atau bisa dibilang sesajen gitu. Kalau diminta Tapi Starbucks. kemarin itu ada sosok yang minta kopi Iya. sama rokok yang memang ya, mungkin salahnya gitu. Saya ngeliain gitu kan. Iya. Coba kalau misalkan Bisa- nggak ngeliain bisa gitu. jadi ya. Mungkin itu belajar aja kan. Ya pembelajaran buat saya sendiri gitu. Karena waktu itu ngeliain dan saya nggak nepatin gitu. Tapi kalau misalkan di awalnya kita tidak ngeliain, ya mungkin insya Allah nggak bakal ada gangguan kayaknya gitu Kang ya. Lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Mungkin itu aja teman-teman untuk di episode kali ini. Mungkin buat teman-teman ada yang tahu lokasi Yang punya lokasi. ya, yang punya lokasi ataupun tempat yang bisa kita datangin Iya, bisa boleh rekomendasikan ke kita rekomendasikan. karena di video kemarin kita cantumin Instagram sama TikToknya kan. Ya betul. Kita tinggal DM aja lah gitu. DM ke situ. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya kan. Ya. Betul. Oke, saya Doi. Saya Sandi. Jumpa lagi di episode kita selanjutnya. Selanjutnya kita undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au.